Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, salam sejahtera untuk kawan-kawan sekalian. Semoga selalu dalam lindungan dan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas di DPR RI, yang merupakan inisiatif dari pemerintah, dan sampai saat ini tidak ada itikat baik dari pemerintah maupun DPR RI untuk membatalkan atau menarik klaster ketenagakerjaan dari draft RUU Omnibus Law tersebut. Dan untuk dalam rangkaian perlawanan itu, tanggal 25 Agustus nanti akan kita lakukan aksi di lapangan, di jalanan, di DPR RI, bahwa sekali lagi kita tunjukkan bahwa buruh sangat serius di dalam penolakan terhadap RUU Omnibus Law ini. Beberapa waktu yang lalu terjadi beberapa kali pertemuan di DPR RI yang melibatkan badan legislatif yang membahas tentang Omnibus Law, dan diberitakan di media-media sosial maupun media online maupun berita di media cetak bahwa telah terjadi kesepakatan antara DPR RI dengan para petinggi-petinggi di Serikat Pekerja. Hal itu perlu saya jelaskan bahwa pertemuan itu memang iya ada, akan tetapi apa yang diberitakan tidak sepenuhnya benar. Pertemuan tersebut bahwa sebagai bentuk komunikasi bahwa Serikat Buruh, bahwa Serikat Pekerja dan seluruh anggotanya menolak adanya RUU Omnibus Law, dan permintaan terakhir kita adalah ditariknya klaster ketenagakerjaan dari draft RUU tersebut. Kesepahaman yang terjadi adalah bahwa para anggota dewan yang akan membahas pada prinsipnya tidak sepakat kalau terjadi degradasi dari Undang-Undang 1303 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lainnya. Artinya aturan-aturan yang akan dibahas oleh Dewan di dalam pembahasan tentang klaster ketenagakerjaan tidak akan menurunkan kualitas dari undang-undang yang sudah ada. Namun kalaupun ada aturan-aturan baru terkait dengan jenis pekerjaan yang baru yang belum ada aturan di dalam perundang-undangan, maka itu dipersilahkan. Akan tetapi secara umum bahwa pada saat ini ketika klaster ketenagakerjaan sudah masuk di dalam draft RUU, maka kesepahaman juga bahwa sejatinya itu harus dikeluarkan dulu dari draft RUU tersebut. Buruh tidak anti terhadap investasi, akan tetapi aturan perundang-undangan yang ada tidak boleh mendegradasi, tidak boleh lebih rendah dari aturan-aturan yang ada. Kalaupun memang ingin membuat aturan yang baru, maka kualitasnya harus lebih baik dari aturan yang ada. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, saya menyerukan kepada seluruh anggota FSPKP di Jawa Tengah untuk terus bersemangat, untuk terus melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law ini sampai titik darah penghabisan. Itu sebagaimana amanat dan instruksi dari Ketua Umum FSPKP beberapa waktu yang lalu. Bahwa kita tidak terpengaruh dengan media yang sudah menyatakan bahwa ada kesepakatan, bahwa ada deal-deal tertentu di pertemuan-pertemuan dengan Dewan. Itu sebagian adalah hoax, sebagian adalah menyeleweng dari apa yang terjadi di sana. Saya mengikuti secara penuh dari pembahasan-pembahasan yang ada di sana, sehingga paham betul apa yang terjadi dan paham betul apa yang sedang berkembang luas di masyarakat pada saat ini melalui media. Dan saya memerintahkan juga bahwa jangan gampang termakan oleh isi media. Semuanya harus dikonfirmasi, harus diklarifikasi secara benar. Sampai saat ini tidak ada pimpinan serikat yang ingin mengkhianati, apalagi Ketua Umum kita sama sekali tidak ada keinginan setitik pun untuk melakukan pengkhianatan terhadap gerakan ini. Masih tetap instruksi awal, masih tetap garis lurus menolak Omnibus Law, dan tuntutan terakhir adalah dicabutnya klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law. Kawan-kawan sekalian, tetap semangat, tetap satu komando. Saya pada posisi ini sebagai Ketua DPD FSPKP yang membawai FSPKP di Jawa Tengah dan sekaligus Kopaskepnya menginstruksikan untuk melakukan perlawanan dalam bentuk apapun sampai titik darah penghabisan.
kita tanggal 25 nanti akan lakukan aksi bersama dengan kawan-kawan yang lain. Besok hari Senin ini juga akan ada aksi perlawanan dari kawan-kawan KSPN di Jawa Tengah. Semua buruh di Jawa Tengah, semua buruh di Indonesia masih tetap konsisten menolak Omnibus Law ini. Tidak tergoyahkan sampai saat ini, dan itu akan terus dilakukan sampai selesai, sampai berhasilnya tuntutan kita ini. Kita tidak ingin negara ini dalam bahaya. Kita tidak ingin terjadi perbudakan oleh negaranya sendiri. Kita tidak ingin negara ini digadaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi negara harus hadir di dalam persoalan rakyat. Tidak boleh memperbudak rakyat. Tidak boleh menindas rakyat. Omnibus Law kalau diteruskan itu akan mengancam stabilitas nasional, akan mengancam nasib kehidupan rakyat Indonesia. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, dengan niat bismillahirrahmanirrahim, kita terus melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law ini. Niat lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tolak Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.